Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amiruddin, NIM 1057211470018 dari kelas FM 18D. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai materi analisis fundamental pada perusahaan gas negara untuk memenuhi tugas mata kuliah final manajemen investasi. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai earning per share atau EPS. Nah, earning per share sendiri adalah laba perusahaan yang dibagi per lembar saham. Rumusnya tersendiri adalah laba bersih dibagi dengan jumlah lembar saham. Seperti yang dilihat di tabel di samping, yaitu laba bersih dari perusahaan gas negara pada tahun 2020 yaitu Rp264.773.508. Kemudian jumlah lembar saham per juta lembar pada tahun 2020 yaitu 24.242. Kemudian earning per share atau dalam US dollar yaitu minus 0,01. Kemudian kurs pada tahun 2020 yaitu 14.105. Kemudian pada earning per share dalam rupiah berdasarkan bagi hasil dari rumus yaitu laba bersih dibagi dengan jumlah lembar per saham yaitu pada tahun 2020 155 minus 155,155. Begitu seterusnya pada tahun 2019, 2018, 2017, 2016 sesuai dengan tabel yang tertera. Kemudian kita beralih ke nomor 2 yaitu price to earning ratio atau disingkat dengan PER. Price to earning ratio merupakan rasio yang menggambarkan harga saham suatu perusahaan dibandingkan keuntungan atau laba yang dihasilkan perusahaan tersebut. Adapun rumusnya yaitu harga saham dibagi laba per lembar saham. Nah, seperti yang ada pada tabel, kita fungsikan pada rumus. Berdasarkan rumus yaitu harga saham dibagi dengan lembar yaitu dan dibagi laba per lembar saham EPS. Yaitu pada tahun 2020 harga saham yaitu 16,55. Kemudian laba per lembar saham yaitu minus 55,155. Kemudian price to earning ratio-nya harga saham dibagi dengan laba per lembar saham yaitu minus 10,62 pada tahun 2020. Nah, pada tahun 2019 berlaku juga rumus yang sama dengan hasil yaitu 52,3%. Kemudian pada tahun 2018 yaitu 11,53%, pada tahun 2017 yaitu 16,15%, pada tahun 2016 yaitu 15,46%. Kemudian kita beralih kepada return on equity atau ROE. Nah, return on equity ada saham dengan ROE yang tinggi, maka return saham terhadap modal dinilai tinggi. Semakin tinggi ROE, maka perusahaan tersebut semakin baik. Rumusnya yaitu laba bersih dibagi dengan total ekuitas. Berdasarkan tabel dari perusahaan gas negara pada yang saya dapatkan dari laporan keuangannya pada tahun 2020 yaitu minus 264 juta, pada laba bersihnya yaitu minus 264.773.584 rupiah. Kemudian pada tahun 2020 total ekuitasnya yaitu 2.955.438.855 rupiah. Kemudian pada tahun 2020 return on equity yaitu 0,08996. Nah,
return on equity dalam persentasenya yaitu pada tahun 2020 yaitu 8,96%. Berlaku juga pada tahun 2019, 2018, 2017, 2016 dengan hasil pada tahun 2019 yaitu 22,9%. Kemudian pada tahun 2018 yaitu 9,53%, pada tahun 2017 yaitu 4,57%, pada tahun 2016 yaitu 9,06%. Kemudian kita beralih pada DY atau yang kelima, DY atau dividend yield. Dividend yield atau rasio hasil dividen merupakan dividen per lembar saham dibagi dengan harga saham. Rasio ini menunjukkan seberapa besar keuntungan yang dibagikan perusahaan kepada pemegang saham. Rumusnya yaitu laba bersih dibagi dengan total ekuitas. Nah, pada tabel yang saya dapatkan dari laporan keuangan tahunan perusahaan gas negara yaitu dividen per share pada tahun 2020 sama dengan 41,56. Kemudian market price per share yaitu 1.655. Kemudian pada tahun 2020 dividend yield yaitu 0,025. Kemudian dividend yield dalam persen yaitu 25%. Berlaku juga pada tahun 2019, 2018, 2017, 2016 pada tabel. Berlaku juga rumus yang sama dengan hasil pada tahun 2019 yaitu 26%, pada tahun 2018 yaitu 15%, pada tahun 2017 yaitu 43%, pada tahun 2016 yaitu 34%. Kemudian kita akan membahas debit to equity ratio. Debit to equity ratio atau DER adalah rasio untuk melihat berapa besar hutang dibandingkan total ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. Rumusnya sendiri adalah total hutang dibagi dengan ekuitas. Nah, pada tabel di bawah ini total hutang pada tahun 2020 yaitu 4.547.547.540 rupiah. Kemudian total ekuitasnya pada tahun 2020 yaitu 2.955.438.885 rupiah. Nah, berdasarkan rumus yaitu total hutang dibagi dengan total ekuitas sama dengan debit to equity ratio sama dengan 1,55 pada tahun 2020. Pada tahun 2019 yaitu 1,28. Pada tahun 2018 yaitu 1,48. Pada tahun 2017 yaitu 0,90. Pada tahun 2016 yaitu 1,16. Nah, kemudian kita beralih kepada PBV. Nah, PBV to book value adalah rasio harga saham terhadap nilai buku perusahaan. PBV digunakan untuk melihat seberapa besar kelipatan dari nilai pasar saham perusahaan dengan nilai bukunya. Rumusnya yaitu harga saham dibagi dengan book value per share. Berdasarkan tabel di bawah ini, harga saham pada tahun 2020 yaitu 1.655. Kemudian book value per share dalam rupiah yaitu 17.199,60. Kemudian hasilnya dari pembagian harga saham dibagi book value per share yaitu 0,96. Berlaku juga pada tahun 2019 dengan rumus yang sama yaitu 3,17. Kemudian pada tahun 2018 yaitu 1,13, pada tahun 2017 yaitu 0,73 dan pada tahun 2016 yaitu 1,54. Demikian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.